Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi narkotika yang merusak generasi bangsa. Rabu kemarin, Presiden Prabowo turut memusnahkan 214 ton narkotika senilai hampir 30 triliun rupiah. Presiden Prabowo meminta sejumlah lembaga bersinergi dalam pemberantasan narkotika. Sebenarnya seperti apa arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan narkotika saat ini? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama Jamos TV. Terima kasih Mbak Aulia. Ya Pak, bagaimana Anda melihat arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan narkotika saat ini? Iya, kalau kita lihat memang arah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya pada 1 tahun pertama pemerintahan mereka, saya cukup optimis ya. Saya cukup optimis, kenapa? Karena kalau kita lihat capaian eh, yang Pak Prabowo Subianto pun kemarin hadir dalam acara pemusnahan barang bukti ya kemarin. Terkait dengan hasil tangkapan narkotika itu kan luar biasa. Bagaimana Pak Prabowo hadir pada saat pembakaran alat barang bukti ini 2,1 ton dihadiri langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Kehadiran Pak Prabowo Subianto menurut saya merupakan simbol kehadiran pemerintah, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran berdiri paling depan dalam hal melawan atau berperang melawan ganasnya narkotika ini. Nah, bagaimana kita memaknai kehadiran Pak Prabowo ini? Kalau kita lihat hasil kinerja Polri ya, itu kita melihat bagaimana simbol keberhasilan di 1 tahun pertama, meskipun kalau menurut data BNN itu kan pengguna narkoba di Indonesia itu sebanyak 3,3 juta. Tetapi kalau kita lihat hasil kinerja Polri yang kemudian menurut saya ini merupakan arahan atau instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kemudian perang melawan narkoba ini ditunjukkan benar-benar dengan kehadiran Pak Prabowo Subianto, dan itu merupakan simbol bahwa pemerintah berdiri paling depan, bahwa pemerintah hadir dalam hal bagaimana melindungi anak bangsa dari bahaya narkoba, melindungi generasi muda yang kemudian target Pak Prabowo Subianto juga dengan berbagai macam programnya, termasuk pemberantasan korupsi, kemudian perang melawan narkoba merupakan salah satu langkah atau beberapa langkah untuk kemudian mencapai generasi emas di tahun 2045. Nah, dengan tangkapan yang dilakukan oleh Polri, ini juga menunjukkan bahwa di 1 tahun pertama kinerja pemerintahan Prabowo Gibran sudah tergambar bagaimana keseriusan pemerintah, bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh lintas sektor. Ini kan merupakan hasil kerjasama sebenarnya, bukan hanya kerja Polri, tetapi ada peran BNN, kemudian peran Kejaksaan, kemudian PPATK, kemudian BPOM. Itu semua merupakan sinergisitas yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Keberhasilan ini juga kan tergambar dari beberapa hasil survei ya. Beberapa hasil survei kemarin menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran khususnya itu rata-rata di atas 70%, bahkan sampai 83%. Artinya memang secara keseluruhan
kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini cukup tinggi. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, misalnya kepuasan publik terhadap kinerja hukum pemerintah, eh, itu memang menunjukkan angka yang cukup optimis juga. Namun, eh, ada beberapa catatan menurut saya yang harus diperbaiki ke depan terkait dengan kinerja hukum pemerintah. Masih ada beberapa data yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki stigma atau persepsi bahwa hukum di Indonesia ini masih bisa diintervensi oleh kekuatan politik atau kekuatan-kekuatan lain, dan itu ditunjukkan dari beberapa kasus. Walaupun itu kasus kecil, tetapi itu cukup untuk menghimpun persepsi publik bahwa kinerja hukum pemerintah masih bisa diintervensi oleh politik. Contoh misalnya kasus Sylvester. Namun, secara khusus terkait dengan kinerja pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini, menurut saya eh, sudah harus mendapatkan apresiasi karena hasil yang sangat luar biasa. Begitu, Mbak Aulia. Pemusnahan barang bukti itu banyak sekali dilakukan oleh instansi-instansi. Namun Pak Prabowo datang langsung ketika Polri ingin memusnahkan narkotika. Pesan apa yang ingin Pak Prabowo sampaikan? Iya, kalau kita lihat dari kehadiran Pak Prabowo Subianto, beliau ingin menyampaikan pesan kepada publik, menyampaikan pesan kepada para kartel, menyampaikan pesan pada bandar-bandar narkoba bahwa presiden bersama pemerintahannya itu berdiri paling depan melawan kejahatan narkoba ini. Jadi ini menunjukkan bahwa keseriusan presiden bagaimana mengirimkan pesan kepada para bandar-bandar besar sebenarnya bahwa pemerintah tidak main-main. Dengan kehadiran presiden kemarin, menurut saya ini juga kalau bahasa saya itu bisa membuat ketar-ketir para bandar, para pelaku pengedar narkoba bahkan di tingkat paling bawah. Dan ini juga menurut saya ke depan akan berpengaruh kepada kinerja penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba ini. Namun sebagai catatan juga, ini kan kalau kita lihat walaupun sudah banyak penindakan, sudah banyak tersangka dan sudah banyak yang ditangkap, tetapi ada hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Bagaimana menjaga generasi bangsa, menjaga generasi muda dari bahaya narkoba ini dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi yang masif, memberikan pemahaman-pemahaman terhadap bahaya narkoba kepada generasi muda, memaksimalkan lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Polri, BNN, lembaga pendidikan yang penting, bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa narkoba ini bisa menghancurkan masa depan. Bukan hanya masa depan pemakai narkoba itu sendiri, tetapi bisa berefek kepada keluarga dan saudaranya. Artinya memang selain masifnya pemberantasan dengan melakukan penindakan, penangkapan, tetapi harus lebih masif lagi bagaimana melakukan pencegahan. Tentu dengan tadi melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan-pendidikan yang langsung menyentuh generasi muda terkait dengan pemahaman bahaya narkoba. Jadi saya ingin kembali bahwa kehadiran presiden tadi atau kemarin eh, itu memang secara simbolis ingin memberikan pesan kepada semua, bukan hanya kepada publik, tetapi kepada para penjahat-penjahat, para mafia, kemudian pengedar narkoba yang selama ini meraup keuntungan yang sangat besar sekali dari kehancuran generasi bangsa. Begitu Mbak Aulia. Kemudian langkah strategis apa yang sebaiknya ditempuh pemerintahan Prabowo dalam menekan peredaran narkotika? Iya, menurut saya memang selain melakukan
penindakan secara eksternal yang tadi saya jelaskan, tetapi yang penting juga yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan-pembersihan secara internal di lembaga-lembaga penegak hukum, misalnya Polri, kemudian Kejaksaan, kemudian BNN. Jangan sampai masih banyak oknum-oknum aparat yang kemudian justru menjadi pengedar juga, yang justru menjadi pembacking atau memberikan perlindungan terhadap bandar, terhadap pengedar narkoba dan lain-lain. Maka sangat penting menurut saya seperti langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, harusnya sudah dilantik komite seperti misalnya Komite Reformasi Polri. Itu kan dalam upaya kemudian membersihkan lembaga tersebut secara struktural dan secara sistematis, sehingga eh, kinerja-kinerja pemberantasan narkoba ke depan itu lebih efektif dan lebih efisien lagi, karena eh, istilahnya tidak lagi sibuk dengan urusan internal tetapi fokus pada pemberantasan narkoba. Itu langkah yang kemudian menurut saya harus dilakukan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkuat regulasi-regulasi sehingga kemudian eh, tidak ada lagi celah melalui sistem misalnya para kartel, para bandar dan sebagainya itu bisa masuk gitu. Jadi memperkuat regulasi, kemudian memperkuat lembaga penegak hukumnya, kemudian harus dimasifkan juga sosialisasi-sosialisasi, kemudian pendidikan-pendidikan anti narkoba. Jadi tiga langkah itu menurut saya efektif untuk kemudian menambah keberhasilan lagi di tahun-tahun berikutnya pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan.